Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim proyek kemanusiaan gabungan dari beberapa universitas di Indonesia. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami ingin menyampaikan presentasi mengenai hasil-hasil penelitian dan pengembangan sistem informasi yang merupakan bagian dari MBKM Proyek Kemanusiaan, Data Driven Kesiapsiagaan, Bencana dan Resiliensi Pasca Bencana, Analisis dan Visualisasi Data. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan eh, di platform Digitalent TSA yang mana bekerja sama dengan UMN dan juga Kominfo. Adapun eh, penelitian atau sistem informasi yang kami buat yaitu sistem informasi yang berjudul Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir menggunakan algoritma Random Forest. Studi kasus Kota Pekalongan. Adapun dalam kegiatan kali ini, dalam proyek kali ini, kami bekerja sama, yaitu berikut adalah anggota tim kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Hibatullah. Saya dari STEMIK Amikom Surakarta. Dan juga ada Muhammad Akmal Fikri Abdullah dari Universitas Terbuka Jogja. Dan juga dari Lamardinah dari Universitas Atskia, ST Marakanita dari Universitas Cendekia Ditama. Dan juga Sri Weni Amelia Purba dari Universitas Diponegoro. Selanjutnya, dilanjutkan bagian pendahuluan oleh ST. Saya Esti Marakanita dari Universitas Cendekia Abditama. Di sini dalam proyek ini saya bertugas untuk melakukan modeling untuk machine learning. Sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang proyek ini. Jadi proyek ini dibuat untuk membantu pemerintahan Kota Pekalongan yang berkaitan dengan bencana banjir yang sering terjadi di Kota Pekalongan. Dalam proyek ini kami membuat sebuah sistem peringatan dini bencana banjir dengan pendekatan data science, yaitu mengaplikasikan model machine learning dengan menggunakan algoritma random forest classifier. Tujuan dalam pembuatan video ini untuk menginformasikan perkembangan dan dampak proyek kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Di sini kita bahas dulu masalahnya apa. Jadi kami sudah mencari beberapa berita banjir yang terjadi 2022 sampai 2024. Setidaknya ada 1 tahun sekali banjir di Kota Pekalongan. Dari berita tersebut muncullah dua masalah, yaitu pertama ada keluhan masyarakat karena kejadian banjir yang sering ini. Masyarakat mengeluhkan kerugian material, gangguan aktivitas sehari-hari, dan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Keluhan ini juga menjadi latar belakang utama diadakannya proyek ini. Yang kedua adalah dampak banjir. Dampak banjir ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan infrastruktur, tapi juga mengganggu ekonomi lokal, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Genangan air yang terjadi juga menyebabkan terhambatnya transportasi dan aktivitas ekonomi. Dari kedua masalah tadi, mereka membutuhkan solusi untuk permasalahan yang tadi. Nah, kami mengembangkan solusi yang efektif dalam memprediksi dan mengurangi dampak banjir dengan membuat sistem peringatan dini yang menurut kami itu adalah salah satu solusi yang dianggap dapat membantu dalam mitigasi risiko banjir. Di dalam proyek ini kami menggunakan pendekatan data science dan pemanfaatan algoritma random forest untuk membuat prediksi kejadian banjir. Nah, kenapa kami memilih algoritma ini? Karena kemampuannya yang kuat dalam menangani dataset yang besar dan kompleks, serta kemampuannya untuk menghasilkan prediksi yang akurat dan handal. Di sini kami akan menjelaskan langkah pengerjaan proyek ini. Pertama ada data collecting,
kita melakukan kita meminta data dari BPBD dan BMKG di Kota Pekalongan. Lalu data tersebut kita input menjadi dataset dan kita melakukan data cleaning. Setelah itu masuk ke dalam modeling, kami melakukan pemilihan fitur dan target, memilih atribut mana yang akan menghasilkan target kejadian banjir. Dan di sini kami melakukan split data, yaitu split datanya perbandingan 80-20 antara training 80 dan testingnya 20%. Lalu kami membuat model menggunakan algoritma Random Forest Classifier. Setelah itu kami melakukan evaluasi model dengan confusion matrix. Dan yang terakhir kita integrasi ke dalam web menggunakan Flash dan Python juga yang akan diintegrasikan ke WordPress juga menggunakan bahasa tambahan yaitu HTML dan JavaScript. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Derila. Nurdina dari Universitas Askia, bagian TIC Data Preparation dan Exploratory Data Analysis. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manfaat proyek ini untuk masyarakat. Adapun manfaat proyek ini untuk masyarakat adalah dapat dari segi informasi tepat waktu, di mana sistem peringatan dini ini dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu mengenai potensi banjir, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri lebih baik dan lebih cepat. Yang kedua, dari segi peningkatan kesadaran. Melalui sosialisasi dan edukasi yang disertakan dalam proyek, masyarakat menjadi lebih sadar akan tanda-tanda awal banjir dan langkah yang harus diambil. Selanjutnya yaitu perencanaan yang lebih baik. Masyarakat dapat merencanakan aktivitas sehari-hari mereka dengan lebih baik dengan dapat mengurangi risiko terkena dampak langsung dari banjir. Pemerintah juga dapat menyiapkan penanganan mitigasi kebencanaan yang lebih cepat dan siap siaga sebelum terjadinya bencana banjir. Adapun kontribusi proyek ini adalah sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Sistem ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengambil keputusan cepat, tepat dalam penanggulangan banjir. Kontribusi proyek ini juga menjadi komunikasi efektif karena dengan adanya platform ini, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih efektif dan cepat mengenai resiko banjir dan langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan. Kontribusi proyek ini juga adalah salah satu bentuk inovasi dalam penanganan bencana. Dengan penggunaan teknologi terbaru pada proyek ini memperkenalkan bagaimana penggunaan machine learning dengan algoritma random forest dapat menangani penanganan bencana banjir lebih dini, menunjukkan bagaimana teknologi dapat diadaptasi untuk kebutuhan manusia. Model yang dapat direplikasi yaitu pembelajaran berkelanjutan, pengalaman, dan data yang diperoleh dari proyek ini dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan metode yang lebih baik di masa depan. Selama menjalankan proyek ini, adapun proses pengumpulan dan analisis data dengan berbagai langkah yang dilakukan. Adapun tahapannya yaitu dari tahap pengumpulan data. Pengumpulan data didapatkan dari pemerintah kota, lembaga, dan sumber-sumber lain yang ada di internet. Namun, keterbatasan data juga kami temukan dari pemerintah, maka solusinya dengan mencari sumber-sumber data lain yang memenuhi. Untuk teknik analisis dalam data, yang pertama digunakan adalah data pre-processing, yaitu membersihkan dan menyiapkan data untuk dianalisis, di mana data-data mentah tersebut dari berbagai sumber dan juga lembaga yang didapatkan disatukan dalam file CSV. Nah, setelah data dikumpulkan dalam satu kesatuan dataset, maka dilakukanlah exploratory data analysis, yaitu memahami pola dan karakteristik data dan antar variabel. Yang ketiga yaitu dilakukan ETL, yaitu extract, transform, dan load, di mana data-data tersebut diproses dan diolah baik diekstrak
dari categorical ke numerical atau mencari nilai-nilai pengganti lainnya. Dalam proses pengumpulan dan analisis data juga dikembangkan suatu sistem informasi dalam pengembangan pembuatan sistem informasi. Yang pertama, yaitu kita membuat dashboard menggunakan Looker Studio dari data yang sudah dibersihkan dan dirapikan untuk dibuat visualisasinya. Yang kedua, membuat model machine learning dengan algoritma random forest. Langkah ini dilakukan di Google Colabs. Setelah model terbentuk, membuat API dengan bahasa pemrograman Python menggunakan library Flash. Lalu, membuat dan merancang website menggunakan WordPress, mengintegrasikan dashboard yang telah dibuat tadi ke dalam website menggunakan embed code agar dashboard dapat ditampilkan ke dalam website. Lalu, membuat JavaScript pada website untuk koneksi API Flash agar model dapat diintegrasikan ke dalam website juga. Lalu, mengaplikasikan semua model yang ke dalam website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu simulation project. Yang pertama di sini kami mempunyai data. Ya ini data ini adalah data yang sudah dibersihkan, yang sudah di pre-processing, yaitu ada data bulan tahun dan mingguan, curah hujan, rata-rata banyak hari hujan, suhu min, rata-rata suhu, suhu max, debit sungai, kondisi banjir, tinggi genangan, tinggi maksimum genangan, kecamatan, penyebabnya, dan juga penanganannya. Dari data ini, lalu kita melakukan sebuah modeling, yaitu menggunakan algoritma Random Forest Classifier. Ini adalah script kode modeling yang kita buat, yaitu menggunakan Google Colab. Yang pertama adalah import library, lalu load dataset, data pre-processing. Nah, pada data pre-processing yaitu kita uh, menghapus beberapa atribut yang tidak dipakai untuk prediksi. Lalu setelah itu menentukan target dan fitur, lalu split data testing dan juga data training. Di sini kami menggunakan perbandingan 80 banding 20, 80 untuk data trainingnya dan 20% untuk data testingnya. Di sini memang ada kekurangan yaitu karena data kami hanya eh, berjumlah 168 baris, sehingga ya masih keterbatasan data. Lalu setelah itu mencari nilai n estimator yang terbaik. Di sini terdapat dari analisis kami, yaitu n estimator yang terbaik adalah 25 dengan akurasi 91%. Lalu setelah itu melakukan prediction test menggunakan random forest classifier dengan n estimator yaitu 25. Random state-nya 42. Setelah itu mendapatkan akurasi 91, 0,91. Selanjutnya yaitu melihat seberapa penting fitur dari fitur-fitur yang digunakan yaitu debit sungai, curah hujan, rata-rata banyak hari hujan, suhu max dan suhu min. Ternyata yang paling eh, faktor yang paling terbesar yaitu debit sungai. Tetapi walaupun debit sungai ini faktor yang lumayan besar, tetapi tetap dipengaruhi oleh curah hujan dan juga rata-rata banyak hari hujan. Dan yang paling kecil yaitu suhu max dan suhu min. Lalu setelah selesai melakukan modeling, disimpan dan di-download modelnya. Yang mana di-download untuk diintegrasikan atau di-deploy ke dalam website nanti. Baik, selanjutnya eh, kita masuk ke proses deployment. Ulangi lagi ada yang ketutupan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke proses deployment ke dalam web. Di sini saya menggunakan
bahasa pemrograman Python untuk membuat API, yaitu menggunakan Flash, library Flash atau server Flash. Saya menyimpan di eh, folder XAMPP. Adapun skripnya yaitu seperti ini. Jadi sebelum melakukan proses deployment atau integrasi ke dalam website, kita jalankan dulu Flash servernya dengan cara Python up.py. Pastikan sudah bisa berjalan dengan baik. Jika sudah seperti ini berarti sudah bisa berjalan. Kita coba tes di dalam browser. Kita masukkan IP yang sudah di copy tadi. Kita cek di sini sudah sukses, berarti Flash server sudah berjalan. Kita langsung ke websitenya. Di sini saya menggunakan website WordPress, saya buat dengan WordPress. Adapun di sini adalah menggunakan uh, localhost atau berbasis offline, menggunakan server XAMPP di localhost. Saya namakan foldernya atau websitenya dengan infopekalongan.com. Kita masuk. Nah, ini adalah bentuk dari websitenya. Ini adalah halaman utama dari website yang kami buat, atau halaman home, yaitu dengan berisikan judul Sistem Informasi Prediksi Bencana Banjir Kota Pekalongan. Kota Pekalongan di sini ada deskripsi Kota Pekalongan dan juga deskripsi umum dengan tentang Kota Pekalongan. Ada 4 kecamatan, 27 kelurahan, luas wilayah dan jumlah penduduk. Karena di sini kami juga bertujuan untuk ya memperbaiki ya website dari Kota Pekalongan sekaligus bisa digunakan untuk kesiapsiagaan bencana. Adapun di sini kami fokusnya yaitu untuk sistem informasi prediksi bencana banjir. Ini adalah dashboard dari penelitian kami. Sebelumnya kita ke bawah di sini bisa terlihat tentang Kota Pekalongan juga dan juga bisa ditampilkan beberapa berita-berita yang terbaru terkait Kota Pekalongan. Entah itu bisa terkhususnya berita-berita bencana seperti yang sering terjadi di Kota Pekalongan yaitu bencana banjir. Seperti di sini ditampilkan yaitu berita Pekalongan yaitu banjir merendam 3 kecamatan. Dan ini adalah deskripsi-deskripsi umumnya seperti faktor pemicu banjir dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke dashboard. Di sini kami membuat dashboard yaitu berdasarkan data yang sudah kami dapatkan tadi. Ya memang di sini memang kendalanya datanya terbatas yaitu hanya 2020 sampai 2022 sehingga ya datanya tidak real time. Bahkan eh, masih cuma hanya sampai eh, tidak sampai 200 baris datanya. Adapun dari analisis kami menggunakan dashboard, ini adalah dashboard kami yang kami buat menggunakan Looker Studio. Di sini terdapat pemberitahuan bahwa dari setelah analisis ternyata rata-rata temperatur di Kota Pekalongan periode 2020 sampai 2022 yaitu rata-ratanya adalah 28 derajat Celcius.
Lalu average rainfall atau curah hujan ini sekitar 53,93 dan rata-rata average river discharge atau debit sungai itu 330 meter kubik per second. Dan max puddle height atau tinggi genangan tertinggi yang pernah terjadi, tinggi genangan banjir yang pernah terjadi di Kota Pekalongan adalah setinggi 100 cm atau 100 cm atau 1 meter. Lalu di sini flood incidents every month. Setelah dianalisis dari data 2020 sampai 2022, ternyata banjir itu sering terjadi pada awal bulan, yaitu Januari, Februari, Maret. Di sini terlihat pada tahun 2020 itu pada bulan Januari 3 kali, Februari 5 kali, lalu pada bulan Maret tidak terjadi, dan paling tinggi juga terjadi pada bulan November, yaitu awal mulai musim penghujan. Dan juga bulan eh, tahun 2021 ini juga masih cenderung banyak terjadi banjir. Lalu pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan. Pada bulan Januari tidak ada, Februari terjadi 2 kali, dan bulan Mei 1 kali, bulan Oktober 2 kali, Desember 2 kali terjadi penurunan. Nah, di sini termasuk dari data juga, mungkin masih ada data-data yang di situ belum terinputkan, karena di sini kami mendapatkan data yang memang kurang sangat kurang lengkap. Lalu selanjutnya dari hasil analisis kami pada periode 2020 sampai 2022 di Kota Pekalongan mengalami banjir selama 28 kali insiden banjir. Lalu eh, dari keempat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan yang paling sering terjadi banjir adalah di Kecamatan Pekalongan Utara. Berarti dari hasil analisis di sini bisa diambil tindakan atau rekomendasi bahwa pemerintah Pekalongan supaya bisa lebih memperbaiki mungkin dari segi infrastrukturnya dari Pekalongan Utara, bagaimana caranya supaya Pekalongan Utara ini bisa lebih eh, tidak rawan banjir. Dan yang paling sedikit adalah Pekalongan Selatan. Jadi hanya 2 kali dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020 sampai 2022. Mungkin ini bisa sebagai contoh dari kecamatan-kecamatan lainnya. Dan ini adalah peta distribution location. Di sini paling besar yaitu di Pekalongan Utara, dan yang paling kecil ada di Pekalongan Selatan. Dan di sini diperlihatkan trend flood incident in period 2020-2022. Terlihat bahwa tahun 2022 di sini sangat menurun, yaitu ada yang tidak terjadi banjir dan juga barat 2 kali. Dan ternyata setelah dianalisis kembali, eh, penyebab dari banjir itu paling sering, paling besar yaitu dipengaruhi oleh curah hujan dan luapan sungai. Lalu yang paling berpengaruh, yang paling banyak, faktor yang paling banyak yaitu dari curah hujannya. Jadi ketika curah hujannya di situ tinggi, banyak sekali terjadi banjir, sekitar 64,3%. Maka berarti di situ dari pemerintah Pekalongan setempat, ketika sudah musim penghujan, itu bisa mencari cara bagaimana untuk menanggulangi banjir ketika musim hujan mendatang.
Ataupun dari masyarakat juga ketika sudah musim penghujan bisa berjaga-jaga untuk siaga banjir. Lalu selanjutnya di halaman analisis. Di sini kami menjelaskan tentang proyek kami yaitu menggunakan modeling menggunakan algoritma random forest classifier. Di sini kami turahkan data-datanya, masuk yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Lalu di sini adalah predict model adalah halaman untuk deploy-nya atau integrasi model terhadap websitenya. Nah, di sini bisa kita inputkan dari data-data curah hujan. Di sini kami menggunakan rata-rata mingguan karena data yang kami dapatkan yaitu data yang berupa mingguan. Baik, ini adalah halaman untuk prediksinya. Yang pertama, coba kita inputkan curah hujan. Seperti yang kita lihat tadi pada dashboard, pada dashboard bahwa curah hujan itu rata-ratanya adalah 53 ya, 53. Contoh di sini kita buat 120. 120 itu termasuk curah hujan yang tinggi. Misal rata-rata banyak hari hujan itu 3 kali dalam seminggu. Suhu minimal yaitu adalah 24, suhu maksimal adalah 30. Karena di sini rata-ratanya adalah 28. Debit sungainya katakanlah eh, 200 karena di sini rata-rata debit sungai adalah 330. Coba kita berarti kalau 200 termasuk rendah. Adapun curah hujan di sini termasuk tinggi. Kita submit, maka akan sistem akan prediksi bahwa terjadi banjir karena di sini curah hujannya tinggi. Coba kita curah hujannya diturunkan menjadi di bawah rata-rata, misalnya 50, tidak terjadi banjir. Karena di sini debit sungainya juga rendah dan curah hujannya itu juga rendah. Jika debit sungai di sini tinggi, misalnya 500 dari rata-ratanya 330, misalnya ini 500 atau 550, curah hujannya otomatis juga tinggi dong. Kalau debit sungainya tinggi, curah hujannya misalnya 70 atau 80, maka sistem akan prediksi banjir. Adapun rata-rata banyak hari hujan, ini ya sedikit berpengaruh. Misalnya curah hujan kita buat sedikit, debit sungai 200, 300. Tidak terjadi banjir. Mungkin sistem eh, di sini memperkirakan bahwa curah hujannya sedikit kecil, rendah. Jadi yang paling berpengaruh adalah dari curah hujan dan juga dari debit sungai. Lalu bagian kontak as. Sebentar, kita kembali ke sini. Lalu di bagian kontak as, di sini kami masih belum menyempurnakannya. Di sini mungkin bisa diberikan kontak as kepada pemerintahan. Mungkin bisa dikasihkan email pemerintahan untuk pengaduan ataupun WA-nya. Termasuk di sini emergency call, misalnya ada sesuatu emergency yang harus dilaporkan oleh masyarakat, bisa menggunakan emergency call.
Misalnya ada terjadi bencana yang mendadak atau yang lain-lain, bisa menggunakan emergency call. Dan nanti bisa mungkin seperti yang kami saat ini buat, yaitu menuju integrasi ke WhatsApp, sehingga bisa buka WhatsApp-nya, lalu di sini otomatis tersambung ke WhatsApp dari adminnya atau dari pemerintah yang berkaitan. Atau juga mungkin bisa langsung eh, telepon atau juga terintegrasi dengan email. Mungkin di sini adalah website yang bisa kami buat. Mungkin ke depannya bisa lebih dikembangkan, yaitu versi offline-nya, versi online-nya, dan juga mungkin dalam sistemnya ini nanti bisa dirubah dengan lebih baik, lebih kompleks. Adapun di sini eh, inti dari website ini adalah menggunakan prediksi diintegrasi dengan website. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan dan solusi. Adapun tantangan yang kami hadapi selama mengerjakan proyek ini, yang pertama, adanya kesulitan data, mendapatkan data yang memadai dari pemerintah setempat. Kedua, keterbatasan data dari pemerintah setempat membuat kami kesulitan untuk mengolah data ini. Ketiga, data ini tidak bersifat real time karena ada dari tahun ke tahun, ada di mana tahun yang data dari pemerintah itu tidak ada. Keempat, keterbatasan website yang berbasis offline. Yang kelima, website belum terintegrasi dengan prediksi cuaca dari Google, sehingga ketika ingin memprediksi masih manual input. Solusi dari tantangan yang kami hadapin ini, yang pertama, mencari data dari sumber lain dan mengatasi keterbatasan data. Kedua, merencanakan pengembangan versi online dari website. Yang ketiga, merencanakan untuk mengintegrasikan prediksi cuaca Google dengan website kami ini, sehingga data yang ditampilkan oleh website kami ini dapat dilihat orang lain secara real time. Mungkin sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, izinkan saya mengambil alih dan melanjutkan paparan dari rekan saya, di mana di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan rekomendasi, juga nanti terdapat pesan akhir yang telah kami rangkum untuk disampaikan. Yang pertama, kesimpulan. Yang terdapat beberapa poin dalam kesimpulan ini. Yang pertama yaitu efektivitas algoritma random forest. Jadi mengapa kita menggunakan random forest seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat akurasi model di mana penggunaan algoritma random forest ini dalam memprediksi kejadian banjir di Kota Pekalongan telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan akurasi sebesar 91%. Tadi juga sudah sempat dijalankan dan juga telah diuji coba oleh rekan saya. Hal ini membuktikan bahwa algoritma ini yang dapat diandalkan dalam memprediksi kejadian banjir dengan tepat. Kemudian poin kedua yaitu terdapat manfaat sosial di mana dapat melakukan peningkatan kesiapsiagaan. Sistem peringatan dini yang dibuat ini, yang dikembangkan juga dapat memberikan informasi yang tepat waktu kepada masyarakat, sehingga semua masyarakat dapat mengambil tindakan preventif dan dapat mengurangi dampak negatif banjir. Yang kedua, tentunya dukungan pengambilan keputusan untuk pemerintah. Pemerintah daerah dapat menggunakan sistem ini sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan banjir dan perencanaan kebijakan mitigasi risiko bencana. Untuk poin yang ketiga yaitu implementasi dan pengembangan. Dalam integrasi sistem, model yang telah dikembangkan dapat berhasil diintegrasikan ke dalam website berbasis offline dan menyediakan platform yang mudah diakses bagi pengguna untuk mendapatkan informasi terkait prediksi banjir. Untuk selanjutnya, rekomendasi yang dibutuhkan, terdapat beberapa poin juga dalam rekomendasi ini. Yang pertama, peningkatan dan pengembangan lanjutan. Poin 1, peningkatan data dengan dukungan pemerintah ini perlu dilakukan, yaitu meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kota dan lembaga terkait untuk mendapatkan akses yang lebih lengkap dan mendetail terhadap data historis banjir dan data metodologi.
Data yang lebih lengkap tersebut akan dapat lebih meningkatkan akurasi dan keandalan dalam model prediksi. Kemudian terdapat pengembangan proyek kolaborasi dengan pemerintah, di mana proyek ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan dapat lebih bermanfaat oleh beberapa badan pemerintahan seperti BMKG yang dapat memprediksi banjir berdasarkan perkiraan cuaca dan iklim. Kemudian poin kedua dalam rekomendasi yaitu pengembangan versi online website. Versi pengembangan online website ini perlu dikembangkan untuk memastikan aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Versi online ini akan memungkinkan untuk update data secara real time dan penggunaan yang lebih fleksibel. Kemudian perlu juga untuk ditambahkan fitur-fitur tambahan seperti notifikasi otomatis, baik itu melalui SMS atau email untuk peringatan dini. Juga perlu ditambahkan peta interaktif dan integrasi dengan media sosial untuk penyebaran informasi yang lebih cepat. Kalau memungkinkan juga bisa dibuatkan sebuah aplikasi. Kemudian untuk rekomendasi pada poin terakhir ini perlunya diadakan evaluasi dan pengembangan lanjutan. Dalam evaluasi perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem peringatan dini dan dampaknya terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah sistem tersebut masih berfungsi dengan baik atau perlu adanya pengembangan atau perlu adanya perbaikan. Kemudian harus dilakukan pengembangan model dengan memperbarui data dan mencoba algoritma lain untuk meningkatkan akurasi prediksi. Karena tidak menutup kemungkinan juga algoritma yang kami gunakan pada saat ini nanti juga akan kalah dengan algoritma baru yang telah ditemukan. Kemudian terdapat beberapa pesan akhir dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kolaborasi untuk solusi kemanusiaan. Ini penting dilakukan kerjasama kolaborasi antara data science dan proyek kemanusiaan. Karena apa? Itu dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kebencanaan secara efektif, khususnya dalam proyek ini, di mana tema yang diusung adalah kesiapsiagaan bencana. Pendekatan berbasis data dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan akurat dalam penanggulangan bencana. Untuk poin kedua, yaitu inovasi untuk masa depan, teknologi dan inovasi yang saat ini tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menciptakan sistem yang dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak negatif dari bencana, khususnya dalam kasus ini. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan dalam manajemen bencana untuk hasil lebih baik. Kemudian, poin selanjutnya, yaitu komitmen berkelanjutan. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Setiap pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun peneliti, harus berkomitmen untuk bekerjasama dan berkontribusi dalam upaya mitigasi risiko bencana. Jadi diharapkan untuk penanggulangan bencana ini, baik setiap pihak dapat berkontribusi dan dapat menyampaikan aspirasinya. Kemudian untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, proyek ini bisa terus dikembangkan dan diperbaiki berdasarkan masukan dari semua pemangku kepentingan, baik itu nanti dari pemerintah, dari masyarakat, dari peneliti itu sendiri, atau dari penguji. Itu perlu melakukan perbaikan, perlu memberikan masukan, dan dapat memberikan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang Anda sekalian berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan semoga bermanfaat.